Dalam hal ini yang kita bahas adalah cerai gugat. Cerai gugat ini adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri. Ya, kalau pihak istri yang mengajukan atau mendaftarkan cerainya ke pengadilan agama, itu namanya cerai gugat. Tapi kalau pihak suami yang mengajukan, itu namanya cerai talak. Dan kesempatan ini kita akan bahas dulu cara pembuatan surat cerai gugat. Ini contohnya, contoh surat cerai gugat. Yang pertama yang perlu dibuat adalah hal, yaitu cerai gugat seperti ini halnya. Kemudian tempat seperti kita menulis surat biasa, tempat kita menulis surat atau membuat surat. Kita contohkan sini Bekasi. Tanggal pembuatan surat. Contohnya tanggal 1 Januari 2022. Selanjutnya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama, yaitu tempat di mana pengadilan agama mana yang akan diajukan gugatan cerai tersebut. Karena tinggalnya di Bekasi, contoh di sini, maka pengadilan agama tempat pengajuan cerai gugat ini adalah Pengadilan Agama Bekasi. Oleh karena itu, kepada yang terhormatnya adalah Ketua Pengadilan Agama Bekasi. Kemudian nama dari istri atau yang mengajukan. Contohnya Siti binti Tison. Jadi ada nama yang bersangkutan, nama bintinya, kemudian nama ayahnya. Selanjutnya, identitas berikutnya adalah tempat tanggal lahir. Contohnya Bekasi 16 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga umpamanya, pendidikan SLTA, tempat tinggal, dan seterusnya sampai selesai di pendidikan. Juga ada kemudian disebut sebagai penggugat. Jadi ini tempat domisili yang dibuatkan alamat di sini. Itu adalah tempat tinggal atau domisili, bukan alamat di KTP. Kalau ternyata alamatnya berbeda antara KTP dengan domisili, maka yang dibuat di sini adalah tempat tinggal atau alamat domisili. Kalau ternyata berbeda. Kalau sama ya tidak masalah artinya. Kalimat atau kata berikutnya itu melawan. Kata-kata melawan. Siapa yang dilawannya adalah pastinya suaminya. Contohnya kita buat saja namanya Adam. Adam bin Jeki. Suami disebut sebagai tergugat. Berikutnya, kata-kata berikutnya, adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut. 1. Ini menerangkan tentang pernikahan atau kronologis dari pernikahannya. Ini dibuat yang pertama, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, contohnya di sini 22 Juni 2020 umpamanya. Di hadapan pegawai kantor urusan agama kecamatan, umpamanya di Cemara, disesuaikan dengan tempat tinggal atau tempat dicatatkannya pernikahannya. Mungkin tidak sama dengan tempat tinggal. Bisa jadi berbeda. Mungkin orang tinggalnya di Jakarta, dia menikahnya di Surabaya dan sebagainya, tentu tidak sama. Tapi yang dibuatkan di sini karena tentang tempat pernikahan, maka dibuatlah KUA tempat menikah. Kemudian nomor buku nikahnya. Nomor buku nikahnya. Ini bisa dilihat dalam buku nikah. Mana nomornya. Kemudian tanggal. Tanggal ini tanggal apa nih? Tanggal buku nikah. Yang kedua, ini menerangkan tentang tempat tinggal. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat. Ini contohnya di rumah orang tua tergugat. Kalau dia tempat tinggalnya di rumah orang tua penggugat, tinggal diganti ini jadi penggugat. Kalau di tempat tinggalnya di tempat kediaman bersama, tinggal diganti tinggalnya di tempat kediaman bersama. Tuh. Atau ngontrak, buatlah ngontrak di tempat atau di nama kontrakannya. Baru dibuatkan alamat tempat tinggal tersebut.
sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian dibuatkan ceritanya berapa lama berada di kontrakan tersebut. Kalau contoh di sini lebih kurang 1 minggu katanya. Tapi mungkin sampai setahun dan seterusnya. Kemudian mungkin saja pindah. Nah, dibuatkan juga pindahnya kemana, selama berapa lama, dan terakhir tinggalnya di mana. Terakhir dibuatkan juga tinggalnya di mana. Artinya akhir itu sebelum berpisah. Kalau ternyata tidak pindah-pindah, tidak masalah, dibuatkan saja setelah menikah tinggal di Bekasi umpamanya sampai berpisah. Ini kalau dia tidak pindah-pindah. Kalau pindah, seperti ini contohnya. Kemudian yang ketiga, menerangkan bahwa setelah menikah tersebut, penggugat dan tergugat, artinya suami istri itu sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai atau belum anak. Contoh di sini sudah dikaruniai anak. Ya, kalau belum dikaruniai anak, ya buat saja belum dikaruniai anak. Atau bahkan kalau belum melakukan hubungan suami istri, terangkan juga di sini bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum melakukan hubungan suami istri sama sekali umpamanya. Tinggal dibuatkan di sini. Ini nomor 3 ini keterangannya tentang hubungan suami istri dan anak. Yang keempat, ini mulai menerangkan kondisi rumah tangga. Contohnya di sini bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, katanya. Awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Februari 2018, ini disesuaikan dengan kondisi atau keadaan masing-masing orang. Ya, mungkin sejak bertengkarnya itu Januari, mungkin sejak Maret dan sebagainya, sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Ini mengapa pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis? Ini pada dasarnya atau kebiasaannya rumah tangga orang itu awalnya rukun dan harmonis. Tapi kalau memang dari awal tidak rukun dan tidak harmonis, tinggal disebutkan juga di sini bahwa pada awalnya atau bahwa sejak awal menikah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, tinggal diterangkan juga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian disebutkan juga alasan atau penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran. Umpamanya kita contohkan di sini, istri mendalilkan atau mengatakan suaminya atau tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Umpamanya nafkah yang diberikan oleh suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Atau suami atau tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada penggugat. Dan tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada penggugat sehingga menyakiti hati penggugat. Jadi disilahkan terangkan apa yang menjadi penyebab dari seringnya bertengkar, seringnya cekcok itu. Kalau satu cuma bikin satu, kalau banyak silakan diuraikan semuanya di poin nomor 4 ini. Yang kelima, menerangkan tentang puncak perselisihan. Ini biasanya puncak perselisihan ini adalah kejadian sebelum berpisah. Nah, biasanya orang bertengkar itu di ujungnya itu berpisah. Nah, maka yang diterangkan di nomor 5 ini puncak perselisihannya. Kalau di nomor 4 tadi, ini awal mula perselisihan. Nah, sini ini penyebabnya. Nah, di nomor 5 ini adalah puncaknya. Setelah sekian lama berselisih, kemudian bertengkar, tentu ada puncaknya. Di puncaknya itu nanti biasanya diikuti dengan pisah tempat tinggal atau pisah ranjang. Nah, di sini diterangkan juga puncak perselisihannya itu kapan, kemudian penyebabnya atau kejadian yang terjadi ketika puncak perselisihan tersebut. Kalau contoh di sini, penyebab atau kejadian pada puncaknya itu ketika itu tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat dengan alasan tergugat tidak mau pergi bekerja. Ulangi, dengan alasan tergugat mau pergi bekerja. Setelah itu
penggugat mendapat kabar dari tetangga penggugat bahwa tergugat pergi bersama selingkuhannya. Ini puncaknya ini, sebelum berpisah. Kalau puncaknya itu kejadiannya yang lain, dibuatlah. Umpamanya pada 2 Desember 2021, tergugat atau penggugat minta uang belanja kepada tergugat, tapi tergugat tidak mau memberikan dan marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya berpisah. Nah, kalau umpamanya sebabnya itu, silakan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Nomor 6 diterangkan tentang perpisahan. Contohnya bahwa sejak itu penggugat dan tergugat telah pisah selama lebih kurang 5 bulan katanya sampai sekarang, ini contohnya. Jadi 5 bulan ini adalah waktu semenjak berpisah sampai diajukannya surat gugatan ini. Kalau 1 tahun bikin 1 tahun, 2 tahun 2 tahun dan seterusnya. Jadi kapan mulai orang itu berpisah, dihitung mulai saat berpisah itu sampai diajukan gugatan berapa lamanya, dan diterangkan di dalam poin nomor 6 ini. Nah, nomor 7 ini pada dasarnya menerangkan bahwa pendapat penggugat menyatakan lebih baik bercerai. Ini alasannya, bahwa ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Ini permintaan penggugat. Nomor 8 menerangkan tentang apakah permasalahan atau ketidakharmonisan itu sudah didamaikan atau belum. Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat telah pernah diadakan atau dihapus saja telahnya ini, pernah diadakan usaha perdamaian namun tidak berhasil. Kalau belum diusahakan damai, dibuat saja bahwa penggugat dan tergugat belum pernah didamaikan. 9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku. 9 ini menerangkan tentang kesanggupan penggugat mau membayar biaya perkara. Karena ada juga penggugat itu tidak mampu membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari biaya perkara. Artinya penggugat memohon untuk berperkara secara prodeo atau gratis. Nah, 9. Nah, ini penutupnya, kalimat penutupnya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang penggugat kemukakan di atas, rumah tangga penggugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, penggugat mohon kepada Bapak Ketua CQ Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan atau amar putusan sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat. Menjatuhkan talak 1 Ba'in Sugro tergugat Adam bin Jeki, nama suaminya, terhadap penggugat yaitu Siti binti Tison. Ini kalimatnya ini udah baku ini. Talak 1 Ba'in Sugro. Nah, kalau si istri yang mengajukan, maka kalimatnya seperti ini, menjatuhkan talak 1 Ba'in Sugro. Kalau suami yang mengajukan, lain lagi kalimatnya. Ya. 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Subsidiar, atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, demikianlah permohonan ini, pemohon ajukan, ini maksudnya gugatan ya. Ini gugatan. Kalau permohonan itu biasanya adalah untuk cerai talak. Ini bukan pemohon, penggugat ini. Dengan harapan Bapak dapat mengadakan sidang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini kata-kata penutup saja. Ini juga tidak ada, tidak apa-apa. Hapus saja. Hormat penggugat, nama penggugat, kemudian ditandatangani.